kata Ngawi sendiri waktu itu malah justru belum ada. Malah kita yang terkenal di mitosnya penduduk sekitar itu seperti Mantingan, Rancang Kencono, Paka, terus Pengkol, sampai hingga Jogorogo. Ya, Jogorogo sendiri pun akhirnya itu di masa beberapa kerajaan muncul di situ. Walaupun penguasanya juga beda, Mas. Seperti di Jogorogonya Majapahit juga beda, Jogorogonya Mataram Islam juga beda. Sebelum Majapahit? Sebelumnya juga ada, ya itu juga ada. Karena apa? Di situ juga ada situs purbakala yang ditemukan seperti yang di daerah Wiroto di Tanjung Sari Jogorogo itu. Nah itu malah merupakan dianggap itu malah sejaman dengan yang Mataram Hindu. Berarti di saat itu ada sekumpulan di daerah itu juga merupakan kerajaan kecil yang di bawah pemerintahan Mataram yang Hindu. Ya. Bagaimana Mas Atong melihat proses akhirnya muncullah prasasti Candu? Tadi sudah disebut ada Mataraman Hindu. Ya, itu bagaimana Mas Atong? Kayaknya sebenarnya titik-titik yang bisa terdeteksi ini di Mataraman Hindu ini Mas Atong. Ada apa di situ tuh? Di era itu yang terjadi apa Mas Atong? Coba. Oke, terima kasih. Ini mumpung masih suasana sawah. Iya. Iki ora umuk nek sawah iki njaluk asli gitu kan. Nah, saling memaafkan. Jadi gini, beberapa waktu kan saya termasuk orang yang masih agak asing dengan kata umu-umuan. Nah, gitu kan. Tapi setelah saya bicara dengan Mas Gandhi, Pak Ton, Pak Rek, nah itu saya mulai menemukan sebenarnya ada kesamaan kita ini, ada apa ya, harapan atau keinginan ya, ini patut diapresiasi semua ini. Jadi masyarakat Ngawi ini tentunya saya meyakini ada banyak yang mulai bertanya-tanya ketika membaca Ngawi. Kita di Google aja Ngawinan, Ya, betul. ya kan? Ada Ngawiti, nah ada Ngawi. Nah, oke. Jadi semangat ini tentunya hal yang positif sekali, meskipun dikemas dengan umum-umuman, tapi ini maton sekali nih. Jadi semoga aja masyarakat, teman-teman semuanya sedulur Ngawi juga bisa merespon ini, membantu untuk mencari mencari sejarah, titik sejarah tentang Ngawi sendiri itu. Oke, tadi disebutkan tentang mulai dari Mataram Hindu sampai Medang oleh Pak Bowotek yang saya manggil. Sebenarnya kalau kita menilik dari berpatokan dari prasasti Canggu ya, tadi tahun 1358 yang menurut teman-teman semuanya yang masyarakat Ngawi, mungkin juga dulu tokoh-tokoh Ngawi yang membuka sejarah ini mengatakan bahwa Ngawi berdiri sesuai dengan prasasti Canggu. Nah, oke, dari situ kita menyepakati dulu nih, dan itu sudah ditetapkan oleh, bahkan penetapan Ngawi menjadi tanggal berapa? Juli 7 Juli itu pun setelah 7 tahun tim 5 tahunan ya berusaha mencari, dan baru ditetapkan setelah hampir 6 tahun 7 tahunan baru ditetapkan. Artinya bahwa kita menghargai juga proses para pendahulu nih, tokoh-tokoh Ngawi itu. Nah, berkembang sekarang ke kajian dan analisa bagaimana melihat sejarah dan sebagainya, kita mulai bertanya-tanya nih, informasi yang berkembang disiki ke susu. Terus pokoknya dang ini ketemu mungkin dalam 5 tahun ini mengalami dilematis Pemda ini, iki ya opo iki, ya kan, akhirnya didok. Ya wis, tapi kalau kita melihat 5 tahun 6 tahun proses itu proses penetapannya Pak, tapi proses pencariannya sejak tahun 78 tim itu terbentuk, tim itu. Jadi ditetapkannya setelah 7 tahun, artinya mereka juga proses pendalaman. Namun demikian setelah berkembang ke sini kita mulai terusik nih. Terusiknya bukan karena kita mau menggugat, tetapi
penetapan 7 Juli ditetapkan sebagai hari kelahiran Ngawi, yang informasi yang itu saya meyakini 80% benar ya mungkin ya. Ya, mudah-mudahan. Itu kesusu. Ya. Terus sebenarnya saya melihat langkah-langkah pada tahun 2014-15 waktu Bupati Pak Kanang yang itu membuat buku babat Ngawi. Ngawi Tempo dulu. Ngawi Tempo dulu, ya, Pak siapa itu? itu. Pak Subut Widodo. Cukut, ya. Nah, itu yang kita belum memperoleh bukunya nih saya nih. Itu kita pelajari lagi, teman-teman yang pemirsa juga bisa melihat, mempelajari, nanti bisa datang ke Sanggar sini, kita diskusikan. Bahwa di Canggu itu, kalau kita mengulik lagi, kita mengkupas lagi, 1358 disebutkan di situ ada kata-kata Ngawi. Nah, setelah kita, menurut saya dengan mungkin di Pak Ton juga, kita memahami Canggu ini prasasti model apa ini? Apakah ini semacam SK, surat keputusan dari Raja Hayam Wuruk yang menetapkan bahwa daerah itu Ngawi sebagai daerah penambangan konteks di sini adalah perahu ya, penambangan perahu, penyeberangan perahu yang ada di Ngawi Purba. Nah, kalau kita mengupas dari situ selesai nih. Oke, betul, 1358 Canggu, ya udah Ngawi ada. Nah, setelah kita kupas lagi, kita analisa lagi, saya melihat pembandingnya. Jadi di situ di Canggu itu ada tulisan Surabaya. Ya kan? Nah, artinya apa? Surabaya kini itu mestinya Pemkot Surabaya juga menetapkan hari jadi Surabaya sesuai dengan Canggu, artinya 668 sama, nggak jauh-jauh beda ya. Tetapi setelah kita cek, loh Pak Ton, kok ini kok 700 ada 7, ini siapa yang salah nih? Kok mundur ke belakang? Gitu. Nah, di sini kalau tadi kita kembali lagi, tadi pertanyaannya dari Medang dan segala macamnya sampai Kauripan, tadi diskusi tadi sampai ke Singosa, ke Kediri, ke sini lagi itu Mapel, Singosarinya, sampai ke Majapahitnya, karena Majapahit 1293. Ternyata kita cek Surabaya ini ulang tahunnya, hari jadi Surabaya ini, saya belum bisa berani mengatakan hari jadi kota atau hari jadi Kabupaten Ngawi. Saya masih belum berani. Karena kalau nanti kita bisa terjebak, kalau kita ngomong hari jadi Kabupaten Ngawi berarti ditetapkanlah oleh Pemda Ngawi di mana sudah ada tata pemerintahan dulu. Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa seperti itu dulu nih. Kita hanya mencari bahwa kata Ngawi itu sejak kapan kan gitu. Nah, Surabaya juga demikian. Surabaya ternyata dimunculkannya tepat pada berdirinya Majapahit 1293. Dan Wijaya ya. Ya, pada waktu era Raden Wijaya. Nah, ini menarik buat saya nih. Iki apa saking kesusunya? Ngawi menetapkan, wis pokok iki. Nah, gitu. Tapi kalau kita mengkomparasi, membandingkan dengan Surabaya, kok Surabaya berani tuh 1293. Nah, ini membuka peluang untuk masyarakat semuanya, kita semuanya, bahwa ini masih ada lubang nih. Bahwa bukan kita menyalahkan, tapi ini ada lubang untuk kita diskusikan lagi untuk memperkuat argumentasi tadi, bahwa sementara ini saya pribadi masih 50-50, apakah Ngawi itu pas saat Canggu dibuat, ditetapkan, atau sebelumnya. Artinya kalau kita bicara mengatakan kata Ngawi, nah, Ngawi sebagai desa, ya kan? Artinya Hayam Wuruk menetapkan SK itu kan Ngawi sudah ada, desa Ngawi. Bahasa desa itu apa Pak? I kalau di Sanskrit. Bahasa nih Swatantra ya. Nah, itu yang dikatakan bahwa di situ ada desa. Nah,
kalau dibilang diartikan dalam bahasa Indonesia desa, artinya kan sudah ada pemerintahan di situ, tata kelola wilayah. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman semua ini, saya bersyukur ini mulai dengan kecerdasan analisa dan praktek juga turun ke bawah. Mas Gandhi juga literasinya luar biasa, Pak Ton juga dengan kopi, kopi sehati sekopi ngawinya. Nah, di situ kita bisa mulai mengetahui ini ada lubang yang kita bisa membuka kembali. Satu, saya berharap masyarakat Ngawi sing wis ngerti tentang kisah Ngawi purba dan segala macamnya. Ayo kita bicara duduk di sini. Atau mungkin dari pemerintah daerah bisa kembali lagi nih, membuka kembali. Karena apa? Mohon maaf, saya bingung ketika hari jadi Ngawi, ya hari jadi Ngawi, bukan kabupaten atau kota. Hari jadi Ngawi selalu penguasa, bupati, kepala itu takziah atau apa, Mas? Ke makam yang pertama di belakang masjid. Itu memang bupati ya. Terus di Ngerambi, sini, Kertonegoro, dan juga di Ngawi Purba. Ngawi Purba. Nah, ini artinya apa? Kalau kita mau hari jadi itu kan kita berdoa itu. Nah, umu-umuane kan yo ndonga kanggo keselamatane ben Ngawi setahun ke depan luwih gede, luwih apik, luwih gini-gini. Nah, kalau kita salah di dalam memaknai itu, tempatnya betul, tetapi kita memaknainya kok di Ngawi Purba ini sebagai apa? Atau hanya sebatas canggu saja. Nah, mestinya ya bisa dibuka kembali di desa Ngawi Purba itu seperti apa, dia dimulai kapan. Tadi kita udah tarik ke belakang dari sebelum Majapahit, Singosari. Nah, ternyata ada informasi bahwa ada jauh sebelumnya. Ada satu prasasti yang mengatakan di daerah situ, di daerah Ngawi Purba, itu kalau saya hitung-hitung ya, kalau di Canggu 1358 dikurangi 500 saja, mungkin sekitar tahun 700-800 Masehi. Kalau kita mengambil bahwa hari jadi Ngawi didasarkan kepada kapan nama Ngawi itu ada. Ditetap waktu itu ada sebagai apa, kita sudah dapat sebagai desa. Nah, ini kan kita mau memastikan angka tahunnya aja nih. Nah, itu. Jadi umumannya ini akhirnya mulai jalan nih, makanya ini kurang umum sebenarnya. Sebenarnya ini tadi ini kurang Iya. Gitu. Oke. Yang umum apakah yang 1358 atau kita yang mulai umum? Atau kurang umum? 800 sekian itu Gitu. Jadi itu, Mas. Ngawi sendiri itu sendiri, kalau secara pribadi saya, kalau diambil dari prasasti Canggu kok masih ragu juga ya. Ragunya begini. Betul kan? Iya. Dari Awi yang tertulis di prasasti Canggu itu ada I tanda tanya Awi. Apakah tanda tanya itu untuk nama kotanya? Apakah tanda tanya itu sebagai bentuk kata kerja awalan ya. Jadi Awi. Jadi tanda tanya tuh soalnya ada daerah lain tuh juga gitu, hijau. Depannya ada tanda. Akhirnya menjadi itu ada hijau. Itu ada daerah juga. Bara. Jadi barang. Itu di Canggu ada dan itu daerah. Nah, sekarang kembali ke tentang keberadaannya. Di prasasti Canggu kok bisa menyebut Awi. Nah, berarti sebelum prasasti itu ada, kata Ngawi kan berarti sudah ada. Berarti kalau kata Ngawi sudah ada, daerahnya berarti sudah ada. Nah, itu sejak kapan? Nah, itu yang perlu kita telisik. Bentar,
Berarti Nah, ya kan? sama nih. Iya. Bukan 50-50 lagi kita. Iya. Hmm. Logika loh ya. Iya. Logika. Orang lahir Mm-mm. memberi nama, terus dihitung usianya kan setelah 1 tahun. Mm-mm. Diaktekan. Diaktekan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ya. Bisa 15 tahun. Bisa 15 baru diaktekan. Logikanya seperti Iya. itu. Ya. Buat namanya KTP udah setelah ada. 17 tahun. Nah, kan? Oh iya. Meskipun kemarin dulu itu gongannya online paling ya, paling ya. Ada. Enggak, jadi ayam wuruk itu mengeskakan itu mungkin setelah apakah 50 tahun setelah ada atau 100 tahun atau 400 tahun kan gitu. Dan lagi di Ngawi itu sendiri ketika itu. Hmm. Nah, Hayam Wuruk tahu Ngawi sudah menjadi, kalau dulu istilahnya kalau tadi apa jadi bukan penambangan. Penambangan. Kalau saya lebih besar dari itu. Oh iya iya iya. Itu sebuah bandar, Iya. Ya, pelabuhan. Hmm. Karena apa? Lalu lintas kita dulu air. Hmm. Nah, jadi semua kegiatan, aktivitas perekonomian dan segala macamnya itu ketika sampai di Ngawi dia pasti bersandar di situ. Berarti ini bandar. Iya. Dan di situ pasti kalau mau digali mungkin ada situs-situs yang menunjukkan bahwa di situ tempat pemberhentian kapal, tempat apa, atau juga bisa untuk tempat menyeberangkan dan bandar juga. Bukan sekedar penyeberangan. penambangan. Ntar penyeberangan antara selatan dan utara berarti. Ya. Nah, Dari barat ke bisa timur, dari timur ke barat. Oke. itu bisa tempat bersandarnya para perahu-perahu itu. Semak, ketika dari ini. Kan pada waktu kui kan apa? Ada kerajaan Jogorogo. Nah, ntar kalau kita tarikan Jogorogonya, ya, kalau kita tarikan Jogorogonya, sekarang Apakah Ngawi itu Malvinasnya dulu? Malvinas antara dua kerajaan. kalau Bisa juga kalau mungkin. Malvinas kayaknya enggak lah. Itu Mungkin ya mungkin. terlalu ekstrim, gitu. Ah, Terlalu ekstrim kalau Nah, Malvinas. itu akan Kalau Malvinas berarti ada penyerangan. Bukan, maksudnya daerah perbatasan. Nah, kalau perbatasan bisa jadi. Hmm. Kalau itu daerah perbatasan dengan mana? Yang jelas Jogorogo ada. Nah, Jogorogo ada. Sudah ada. Nah, bentar, kalau di Dawa iki, ketika dawa itu iki. ya. Nah, jadi istilahnya kalau Ngawi itu sudah ada dan itu merupakan desa. Nek desa itu berarti dua kabupaten. Dia ikut kemana? Nek desa nggak mungkin langsung ke kerajaan, pasti dia ke senternya dulu. Sentralnya dulu, Nah, sentralnya terdekat di ya. mana? Pemerintahan terdekat ya. Lah, berarti sentralnya Jogorogo. Kurang mesti, Pak. Tetapi kan ketika itu yang ada Jogorogo. Nah, tahun per tahun. Nah, kan artinya Nah. ada dua tuh. Ada dua. Apakah itu perbatasannya kali? Bisa juga. Ayo. Yang belum kita tahu. Ada depan gak apa-apa lagi. Oleh wis. Ya. Itu Jogorogo itu di sini, Mataun itu di sini, batasnya neng di. Kalau ini penyeberangan, bisa jadi nyebrang nih wong Jogorogo moro neng Mataun. Tahun. Nah, Kabupaten. Iya. Logikanya Jadi gitu. seperti itu. Oke. Nah, berarti karena posisinya ada di sisi selatan, berarti logika Ngawi masuk Jogorogo. Ikutnya Jogorogo ya. Wi anu ya. Nah, ini loh, Kiduletan ya, pojok wi. Ya anggap aja kalau misalkan kalau itu kidul etan atau kidul lor atau ulang itu yang penting pada posisinya ada di sebelah sini. Nyebrang nih Mororono. Lah nyebrang Nah, Mororono ini. pasti iki moro ning gone daerah Daerah liya. Nah, adalah. Ini kita udah menyepakati bahwa Saya anu mana toh? Saya seru yang bingung nih. menyepakati Canggu 1358 itu udah otomatis iya. semakin Ya. Makin Saya bingung kan. Jadi kalau pendapat saya pribadi, Ngawi kok diambil dari Canggu. berawal dari Prasasti Canggu. Seperti apa kata Mas Atong tadi, Surabaya saja menetapkan hari jadinya itu ketika Raden Wijaya. Iya. Majapahit berdiri. Oke. Kenapa enggak? Oh, ini melok iya ya, melok Majapahit berarti ya. Iya. Tarik itu kan di Sidoarjo. Pertama kali Raden Wijaya bikin perkampungan ini tarik sana kan. Di Canggu ada itu. Ya kan desanya tarik kalau dia Oh. Raden Wijaya. Itu Canggu belum ada, Canggu zaman Enggak ditulis ini Canggu ya. Surabaya. Surabaya. Ya. Enggak ada yang Ya. Nah, tapi kenapa kok ditetapkannya nggak sama dengan kita di Canggu? Dia malah ngambil jauh Ya. ke belakang. Lah kalau Surabaya aja berani narik jauh ke belakang pada saat era Berarti masyarakatnya Surabaya
punya data itu, punya informasi-informasi oke. itu. Lah jelas. Kalau menurut itu bagi saya memang perlu kita mencari data primernya. Oke. Bagaimana kita mencarinya? Nah, Ya, sip. telisik kita harus mencari minimal satu. Kalau sudah terbukti ada prasasti Canggu, nah sebelumnya ada nggak prasasti yang mengatakan bahwa Ngawi itu ada masuk di dalam satu wilayah seperti Jogorogo misalkan gitu, ada nggak prasastinya itu? Nah itu perlu yang kita cari di situ. Oke. Mas Gandhi, wes ini akhirnya kan ketemu kan, ya toh. Ini beliau-beliaunya ini pengumum ini, ya toh. Akhirnya podo-podo meragukan ya. Nah, sekarang Mas Gandhi yang sudah berjibaku, bergelut dengan ratusan literasi, ya toh, literatur. Nah, dalam konteks jejak sejarah secara ilmiah, kan Mas Gandhi juga sedikit sempat ada di ruas-ruas itu ya. Nah, di ruas-ruas itu. Mas Gandhi akhirnya ngeblok di kene apa duwe pendapat dhewe ya wis. Saya iki to. Ini di ruang ruas-ruas akademisi, ruas-ruas literasi ya toh. Ayo coba bagaimana Mas Gandhi? Ya, jadi perlu kita sepakati dulu bahwa sebuah kebenaran itu tidak absolut dan kebenaran itu dinamis karena semakin berkembang seiring tumbuhnya perspektif-perspektif yang muncul yang melengkapi data-data sebelumnya. Nah, di sini dengan adanya umuman ini sebenarnya semangat kami ini kan tidak mencari benar salah ini. Mencari benar salah tapi mencoba memunculkan perspektif lain yang mungkin kalau nanti dianggap itu bisa berarti. Nah, yaitu mungkin jadi temuan baru dan akhirnya menjadi pemicu temuan baru yang bisa menggugurkan. Ya, menggugurkan ya. Kalau tidak ya ini bukan hal yang sia-sia. Nah, bahasa akademisi ini ya. Bahasa Ngacak. beto karo tukang ngomong di kopian beto. Lanjut Mas Gandhi. Oke, lanjut. Jadi begini, kalau saya melihat posisi desa Ngawi yang sudah termaktub dalam prasasti Canggu, kalau kita mau tarik ke atas lagi atau pra Canggu, itu sebetulnya ya ada suatu missing link. Pak Tek tadi di awal bahwa kerajaan Mantingan. Medang, kerajaan Mataram kuno menjadi Medang, itu kan bergeser gitu, dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Berita ataupun informasi yang kita terima kerajaan yang dimanifestasikan sebagai Medang, Kahuripan itu adanya di Surabaya. Tapi yang perlu kita yakini, saya setuju dengan dari Pak Tek tadi, statementnya bahwa Medang itu tidak semerta-merta langsung di sana, tapi bergesernya itu pelan-pelan. Proses migrasinya ini ya. Proses migrasi. Dan itu ternyata di temuan literatur juga mendukung hal tersebut. Seperti iki malah gak umum Pak. Ya ben ya kok Ora apa-apa. sing badan ini kan ketemu sing umuk sapa ya toh, sing tenanan sapa ngono. Sing umuk apa ketemu apa. Heeh. Iya. Jadi begini, seperti yang disampaikan Pak Tek tadi bahwa dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur di Mantingan ada temuan-temuan purbakala, terus bergeser lagi Jogorogo juga ada, dan di bukti arkeologis menyebutkan bahwa kerajaan Medang ini kita bergeser ke sejarah Magetan sebenarnya. Itu kerajaan Medang itu disebut dengan Watan, ibu kotanya. Nah, Watan. Nah, secara toponimi atau apa ya istilahnya? Apa itu? Kesamaan bahasa. Nah, itu diartikan sebagai desa Simbatan. Sekarang. Simbatan. Motor tadi ya. Betul, gitu. Magetan, tapi Watan tadi ya. Nah, itu di situ bisa kita tarik, kita tarik dulu
kalau dari sana kok langsung ke sana, di sana sudah ada peradaban. Nah di sini seharusnya juga sudah ada ini, tapi buktinya belum ketemu. Nah satu lagi peristiwa yang perlu kita catat bahwa kenapa kok Medang yang beribu kota di Watan yang dipimpin oleh raja yang bernama Dharma Wangsa Teguh pada waktu itu sebelum Airlangga. Nah itu kan hancur karena diserang oleh kerajaan Worawari. Kerajaan Worawari posisinya di mana? Bukti arkeologis menyebutkan bahwa kerajaan Worawari itu adanya di Cepu, Pak. Nah, Cepu ini kan melintasi sungai juga kalau kita mengambil jalur sungai. Dari Cepu menuju ke Magetan, kalau kita terima hipotesis bahwa kerajaan Medang itu ibu kotanya di Magetan, diserang oleh kerajaan Worawari dari Cepu, kan melewati Ngawi. Nah, itu logikanya situ. Ya. Ya saya yakin keberadaannya desa Ngawi ataupun areal di sekitarnya ya sudah ada sebelum sebelum Prasasti. Jadi wajar kan kalau itu bandara. Dan di situ adalah titik penyeberangan yang menjadi jalur agresi ya mereka. Karena terbukti juga dengan budaya dan bahasa. Itu yang di seberang sana kan bahasanya sudah beda lagi, yang seberang sini beda lagi. Utara itu juga beda lagi. Dialek dan apa ya? Pengucapannya ya. Boem, grek, buya. Jadi kembali ke jalur agresi tadi dari Cepu ya ke sana itu merupakan di mana ada titik penyeberangan yang selama ini. Dan disitulah menurut Mas Gandhi akhirnya oleh pihak Majapahit ya yang buruk dipastikan itu tempat canggu layak untuk disebut ya, di Medang ke Majapahit itu jaraknya 700 tahunan. Tapi bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa ketika di sini ada peradaban, di sana ada peradaban, di tengah-tengah masuk gak enak. Berarti kan Ngawi sudah ada. Berarti gitu. Ngawi sudah ada gitu loh. Di zaman era Cuma yang jadi masalah kan Ngawi masih desa. Masih desa. Nah, penetapan dari jadi satu daerah itu kan apakah berdasarkan sudah ada tata praja selevel kabupaten atau kawedanan atau itu desa. Oke. Nah, ini kan masih debatable di situ. Bisa diperdebatkan. Kalau saya nek adewe kita ndelok ngene Mas, nek ketoprak zaman dhisik. Iya ta. Mulai dino iki kita mulai tak jenakne reja-rejaning zaman. Kita nggak lepas berangkat dari itu. Hampir berapa, mungkin di atas 50% beberapa daerah kosmologi mitologinya dari itu dilestarikan dalam ketoprak, iya kan? Nah, tutur. Nah, di sini pentingnya tadi Ngawi tempo dulu itu kita kulik lagi, mungkin ya. Tetapi saya masih berpikir, nek desa Ngawi, nah bisa menjadi desa. Berarti ada tadi Pak Tan jenjangnya di atasnya. Tadi Mas Gandhi bilang ada ini, apakah ini kalau antara utara dan selatan tentunya ini ada transportasi, ada komunikasi. Nah, Pak Tek tadi bilang, Pak Bowo tadi bilang dalam proses antara Medang menuju ke wilayah timur ada proses migrasi yang ini mungkin ini tentunya kayak Mantingan tadi disebutkan dan segala macamnya. Saya berpikirnya begini akhirnya, iki Ngawi iki dhisik desa. Iya kan? Kalau desa berarti organisasi di atasnya apa? Dia ikut di mana? Kalau kita bilang ngarah ke Jogorogo, wilayah Kafrit Jogorogo itu ada di mana? Metaun itu ada di mana? Nah, itu bahasan selanjutnya. Tapi artinya kita udah menemukan epicentrum titik awal bahwa kita sepakati. Ya dulur-dulur ya kudu sepakat nek iki gak umum nek iki. Ngawi memang berangkatnya saka Ngawi Purba kan gitu. Ya bedanya adalah umuk dan perda. Intinya aslinya Cuma di perda itu sendiri berbunyi kok
jika diketemukan. Iya, Ya. oh iya, benar. Itu. Jika Oke. nah ini peluang ini. Nah, peluang. Berarti peluangnya mengarah pada peristiwa yang disebutkan oleh Cak Gandhi tadi, Bisa, ya kan? ya. Bisa dikatakan bahwa titik lahirnya Ngawi sebenarnya adalah titik di mana ada peristiwa proses agresi dari Cepu ke Sebelumnya. Magetan tadi ya, posisi itu. Saya akan sangat Gimana Mas Gandhi itu? Saya akan Kalau ke arah situ gimana? Iya, saya mendukung itu selama data primernya ditemukan. Nah, itu berarti ada permasalahan data primernya ya ketemuan. Iya. Jadi Pak Bowo menyampaikan bahwa data primer itu mungkin hanya dalam bentuk budaya ya, ada budaya bahasa, ada apa yang Iya. tidak bisa mengidentikan minimal salah satu ada lah. proses apa ya gerakan Campuran dari sana itu. Ya, tapi kalau data primer yang paling otentik itu yang memang ya prasasti jelas. Ya. Prasasti atau ada sejarah. Ya, sejarah yang tentang berkisah tentang daerah di mana daerah tersebut memang berasal. Awalnya ada di situ. Jadi tanpa ada data primer itu tapi cuma dari bunyi perda itu sendiri kita masih dimungkinkan loh. Jika diketemukan berdasarkan penelusuran yang bisa komprehensif dan menguatkan itu masih bisa dimungkinkan. artinya umum-umuman ini gak gugat bos, Jadi memang masih perlu kajian ya kan udah gugat ini kita ini Tadi yang dari Cepu tadi itu kerajaan Warawari. Nah, akhirnya kan setelah diserang itu baru bergeser ke timur lagi ke dekatnya Gunung Penanggungan. Yang sekarang jadi Surabaya itu. Jadi kalau Surabaya mau tuwek-tuwekan sebenarnya ambil aja waktu Erlangga. Lebih tua lagi. Tapi belum ada nama Surabaya Pak. Belum juga ada. lu. Masih Galuh ya? Masih Galuh. Nah ini Ngawi sudah jelas kok. Sudah disebutkan. Sudah disebutkan kok. Ya. Tinggal kita ini nyari kapan Prasasti, tahu. ya. Kalau Kapan tidak tahu. prasasti sebenarnya bisa suatu struktur Bangunan, bangunan atau nah. apa. Kalau di orang zaman dulu kan ya kembali lagi ke Condro Sengkolo itu Pak. Apa? Dari Kata- struktur bangunan atau dari Condro Sengkolo itu tahun yang Penanda. disamakan Penanda. sebagai penanda. Tapi tahun itu di apa terjemahkan ke dalam tahun Saka gitu loh. Mas. Oh iya iya. Dan itu bukan hanya kata-kata tapi dari bangunan, dari ukiran, dari tulang itu sudah Mewakili, Jejak, sudah mewakili. jejak. jejaknya. Jadi ukiran seperti ini Apakah peristiwa ini bisa kita umumkan menjadi iqbal tonggak sejarah yang harus kita telusuri di dalam tentang hari jadi Ngawi yang sebenarnya? Apakah seperti itu? ya sebelumnya bisa kita sepakati dulu penetapan dari jadi itu dasarnya apa. Kalau kita lihat di kota lain, di kabupaten lain, itu kan penetapan dari jadi kan bisa dari prasasti, misalnya di Ngawi yang menyebutkan kata Ngawi itu disebutkan pertama kali yang ditemukan, yang telah ditemukan. Terus kemudian seperti di Tuban misalnya, itu kan dari jadinya diambil dari awal pemerintahan Ronggolawe. Padahal sebelum Ronggolawe sudah ada. Terus di Surabaya menurut Mas Asong tadi kan ditetapkan hari jadinya itu sejaman atau seera dengan setahun peristiwa terbentuknya kerajaan Majapahit. Kita geser lagi ke Jakarta, disebut Jayakarta itu kan setelah penyerangan Fatahillah sukses merebut Sunda Kelapa pada waktu menjadi Jayakarta. Nah, jadi konsep hari jadi ataupun ulang tahun sebuah daerah ini kan sebenarnya juga bisa diperdebatkan. Nah,
penetapannya berdasarkan apa, peristiwa apa. Nah, sementara yang saya lemparkan tadi bahwa kerajaan Worawari menyerang Watan atau itu ibu kota kerajaan Medang, Ngawi kan bukan sebagai pelaku utama, tapi hanya sebagai apa ya, daerah yang terlintas lah. Jalur. Mungkin kalau film ya mungkin sebagai figuran. Tapi pertanyaannya, ketika terjadi peristiwa tersebut, apakah di Ngawi ini tidak ada orang? Apakah di Ngawi ini tidak ada peradaban? Nah, itu buktinya yang perlu kita telusuri, perlu kita kaji lagi. Apabila nanti ditemukan mungkin bukti sejarah atau catatan sejarah atau apa ya, ketika itu dianggap menjadi sebuah peristiwa yang apa ya, yang dianggap bagus dibagikan sebagai sebagai dasar untuk hari jadi, ya bisa jadi nanti akan berubah. Bung Tono, saat ini kan prasasti Canggu itu adalah bukti primer yang akhirnya menjadi landasan hari jadinya Ngawi. Nah, setelah ada informasi ataupun yang kita obrolkan tadi, ada peristiwa semacam itu, apakah bukti primer ini bisa dibentuk dalam bisa digugurkan dengan bukti-bukti yang lain, Bung Tono? Kalau memang itu peristiwa itu sebenarnya prasasti Canggu itu hanya penanda bahwa di sini terjadi sebuah ruang penyeberangan, tempat penyeberangan. Bagaimana Bung Tono tentang menyikapi tentang Ngawi sendiri itu sebenarnya adalah jalur dari peristiwa itu? Bagaimana Bung Tono? Kalau bilang untuk menggugurkan sih, kita perlu kajian juga ya. Karena apa? Yang mau kita katakan itu gugur itu tentang menentukan berapa tahun sih usia Ngawi, atau kapan sih Ngawi itu ada. Kalau kita berbicara pada tentang ulang tahunnya Ngawi, kan sementara ini kan diambil dari prasasti itu. Padahal logika sebuah daerah itu dikatakan menjadi sebuah kota atau kabupaten yang lahir itu kan setelah dia berdaulat penuh. Setelah dia punya nama, Bukan, sudah berpemerintahan dan berdaulat penuh. Jadi ketika era itu ya. ketika kalau saya ketika era Tonggoro, Oke. seperti Mas Gali tadi bilang, Jakarta aja tidak mengambil ketika Sunda Kelapa, tapi ketika Fatahillah menjadi penguasa di situ, itu 1 tahunnya Jakarta di situ. Tuban, kenapa nggak diambil ketika zamannya Wiraraja, tapi diambil ketika era bupatinya Ronggolawe. Nah, tapi ada yang rancu lagi, kenapa Surabaya diambil ketika era Raden Wijaya? Yang masih desa Surabaya itu. Nah, masih desa. Kenapa kok nggak ketika nggak diambil ketika era Erlangga? Padahal itu sudah ada, tapi namanya belum ada. Cuma dia ngambilnya ketika Raden Wijaya pertama kali menjadi penguasa di situ. Ning di desa. Padahal wilayahnya nggak di situ. Raden Wijaya itu ditarik di Sidoarjo wilayahnya. Nah, itu makanya kalau kita bilang bisa nggak keberadaan itu yang saat ini sudah berjalan bisa digugurkan, ya selama kita bisa mencari data primer yang pasti. Misalkan ketika ada agresi Worawari ke Watan dan mereka melalui sini, dia menyeberang di penyeberangan yang sekarang oleh Wayang Hayam Wuruk, bahwa di situ karena ada penyeberangan itu dan itu merupakan bandar, diberikan prasasti Canggu. Berarti padahal era Worawari waktu menyerang Watan jauh sekali. Nah, mestinya di ini sudah ada peradaban. Nah, itu yang perlu kita cari. Kisah-kisah itu atau sejarah itu
Itu yang perlu kita gali untuk memastikan bahwa tidak hanya berpatok pada prasasti itu. Jadi Ngawi itu memang sudah ada sebelum prasasti itu ada tuh Ngawi itu sudah ada lebih dulu. Itu baru dari era Worawali ketika agresi ke selatan. Nah kalau perpindahan antara Empu Sendok ke timur, ke daerah Kediri, jalurnya mana? Mungkin enggak? Atau mungkin dia mampir dulu ke ke mana? Musima itu? Kalingga. Mungkin enggak dia lewat sini? Ada kemungkinan. Kalaupun itu lewat sini, ya berarti di sini ada peradaban. Oh, jauh lagi kalau itu mau dikasih ya sangat susah ya. Tapi yang paling dekat aja kita ambil ketika agresinya Worawali ke Watan itu yang jelas dia pasti melewati suatu penyeberangan. Karena era itu memang belum ada dan penyeberangan itu pasti di situ ada orang. Cuman Ngawi sudah ada belum ketika itu. Logikanya kalau seorang raja yang Muruk sudah berani menulis kata Ngawi yang berlokasi di situ, ya berarti di situ sudah ada peradaban manusia. Cuma ketika itu memang itu ya masih berupa desa. Nah, apakah penentuan suatu usia daerah itu diambil ketika nama desa itu ada, atau ditentukan ketika pemerintahan itu sah berdiri? Nah, ini jadi yang perlu dikupas, dikaji, perlu pembahasan secara detail untuk menentukan suatu daerah itu benar-benar lahir dan berdaulat penuh. Oke lah kalau desa itu memang mungkin aja sudah berdaulat desa, tapi cuman di atas desa itu kan ada pemerintahan yang lebih besar dari desa itu, seperti hanya Jogorogo. Nah kenapa kok nggak diambil Jogorogo ketika itu? Walaupun nanti toh pusat pemerintahnya dipindah ke Ngawi, tapi untuk menentukan suatu usia ya daerah, kenapa nggak diambil ketika Jogorogo ada? Jangan-jangan jadi Kabupaten Jogorogo nantinya. Nah kalau itu bisa gimana ya? Jogorogo, cuman karena kenapa kok diambil Ngawi, mungkin Jogorogo ketika itu mungkin ya peradabannya tidak masih kalah lah dengan Ngawi mungkin karena di sini bandar, nah sana bukan bandar. Nah karena pusat pemerintahan digeser ke Ngawi atau mungkin berpendapat bahwa Ngawi itu lebih ramai karena ada bandar itu tadi. Sekarang kita bergeser kepada Kang Atong yang paling bertanggung jawab terhadap umum-umuman di isu ini. Karena yang harusnya kemarin sudah baik-baik saja, ya toh, setelah mosi ketidakpercayaan tanda kutip ya tentang hari jadinya Ngawi akhirnya mewabah dan memvirus. Kang Atong bertanggung jawab dalam posisi ini. Oke. Bagaimana Kang Atong? Jadi gini, kalau itu penetapan hari jadi kabupaten, hari jadi Ngawi itu kan tahun 86 87 kan keputusan apa? SK Bupati ya atau seperti itu. Di situ kan sempat kita baca akhirnya kalau ada, nah ini dibuka ruang nih, bijak sekali beliau-beliau ini. Artinya bijak itu kan dia tidak hanya berdasarkan kebenaran betul tuh, faktual betul ya faktual. Tetapi kan saya meyakini dengan adanya sekali bersurat keputusan bupati kok masih memberikan celah. Nah artinya juga bisa beliau-beliau pada era itu juga memahami bahwa ini aku sih lemah, ya kan? Itu aja nih kita bermain dialektika pemikiran kita di situ. Nah dari situ akhirnya saya kok lebih dalam diri saya pribadi dan mungkin dulur-dulur semuanya bahwa saya menganggap Ngawi sebelum Canggu, menganggap ya. Dan Ngawi apakah sebagai satu kerajaan atau dia ikut ke sistem tata pemerintahan di atasnya, saya tidak sampai situ dulu Mas. Saya hanya mengatakan desa karena di
dikatakan sudah ada desa Ngawi. Jadi yang perlu kita lakukan semua ini masyarakat Ngawi tentunya, bahwa Ngawi ada sebelum Canggu itu kita harus kuat itu dulu. Saya aku gak pati yo ngajak sebenarnya. Ngajak data primernya ngajak semua khalayak di Ngawi, Anda berkewajiban untuk mencoba mencari lagi bukti-bukti itu. Mungkin dari Pak Tek dengan jalur-jalur lainnya, jalur kosmologi, jalur supranatural, itu kita perlu. Tadi bahasa, karena kan kita kemudian juga ada perbedaan antara bahasa. Tapi saya lebih akan fokuskan kepada mencari semacam kayak kalau tadi Pak Tek sempat bilang situs-situs tadi semacam eksavasi lah atau penggalian lagi itu di titik-titik Ngawi Purba tadi Balongan tadi Mas Gadi bilang Blandongan. Nah, ini justru saya informasi bagus lagi nih, ya kayak begini nih. Kok enak Blandongan? Ya kan? Galangan kapal. Yang mengidentikan mendukung bahwa di Ngawi itu di desa Ngawi Purba itu sudah ada ya semacam industri ya. Jadi ada tata kelola kehidupan yang sudah rampung di situ. Sehingga saya kalaupun nanti membawanya apa iki melok Jogorogo, apa iki melok Metaun, bisa saja ya. Wong Indonesia merdeka aja 1945 kabupaten sadurunge. Apakah Jogorogo ini ada setelah Ngawi ada? Sehingga Ngawi ini oke deh, gua sepakat aku tak mlebu wilayah Jogorogo. Nah, jadi yang pentingnya adalah kita sama-sama mencari tambahan bukti-bukti tentang Ngawi dalam tanda kutip Ngawi Purba ini tadi. Dan saya yakin masyarakat Ngawi nggak perlu khawatir, Pemda pun juga gini punya kewajiban untuk itu. Asmo Kinario Joko. Lah nek jenenge wis keliru tanggale. Iya ta? Ternyata Pak Ton itu diperingati ulang tahunnya setelah 60 tahun usia Pak Ton. Itu kan iki dongane piye kira-kira kan ngono. Iki umum-umuman Pak. Umumnya maton ini logika umum. Logika umum. Ya, logika umum. Waton umum ning maton. Gak waton umum Pak, iki logika umum. Tapi kan maton. Umumisasi, logika umumisasi lah. Loh, iya apa Pak? Sekarang semua nih kita lahir 1 Maret, tapi kita diperingatinya 1 Maret tahun 2000. Tapi diperingatinya sampai ratusan tahun, sampai di puluhan tahun, itu setelah ditetapkannya 1 Maret 45. Setelah 45 tahun ini Asmo Kinario Joko lah. Artinya akan lebih lengkap Pak Tek. Ini Pak Tek ini sebenarnya juga berkewajiban nih untuk kapan kita gak usah ini langsung jujuk nih Ngawi Purba atau sesepuh Ngawi yang ada di Ngawi Purba, Blandongan. Ya, Blandongan tuh aku pengen roh Pak itu Pak, asli Pak. Karena saya tadi kepikiran gini, Belanda membangun benteng, tentu dia tidak serta-merta hanya untuk pertahanan atau untuk sel ya, ini sel yang di situ atau untuk menghadang laju Pangeran Diponegoro aja, tidak. Dia pasti memilih lokasi yang strategis. Kenapa dia nggak dibikin yang gecek? Atau dia digawe nih kawang? Kan lebih aman tuh dari serbuan dari Solo, Bengawan Solo. Dia bersembunyi atau dia mengamankan itu. Tentu topografinya lebih tinggi karena 2007 banjir, Benteng Pendem tidak banjir. Ya kan? Ngawi Purba sebagian juga tidak begitu banjir. Nah, artinya bahwa ini bukti apa ya? Bukti umum saja tapi logis. Ya kan, penyeberangannya ada di situ. Sampai sing ning lor kali ya ono bekas-bekas bangunan penyeberangan tembok-temboknya. Nah, di situ. Jadi saya di podcast ini ngajak nih Pemda, masyarakat Ngawi dan semuanya ini nih wong aturannya SK Bupati aja memberi peluang untuk mencari bukti lain itu gitu. Masih bisa diperbaiki. Jadi masih bisa bukan diperdebatkan lagi, dicari Pak ini.
lebih untuk menguati itu. Lain kata, kalau Pemda mengajak Kang Atong untuk meriset ini, siap. Aku karena Pak Pak. Karena Pak karena ganti Pak. Orang iso Pak. Kang Atong paling bertanggung jawab. Nah, ternyata kalau memang logika umum ini ternyata benar, ya wes. Oke. Ya. Ketika masyarakat ini sebagian mengatakan yang ngapunten sebelumnya, sejak era Kertonegoro, Ya. berarti kan itu sekitar 200 tahun. Ya, 5-18 sekian. Iya kan sekitar 190-an tahun. Ya. Berapa? Ya, 200-an sekian. 200 sekian ya. Saya melihat kuwi apa wis disebutke Ngawi. Malah justru dulu digendingan. Apakah di situ adalah kadipaten atau kerajaan Gendingan atau kerajaan Ngawi? Kalau kita berpegang pada ketataprajaraan di situ. Kan ada macam-macam. Kalau Tuban setelah Ronggolawe, apa era Ronggolawe, Magetan itu Watan tapi yang dipakai Magetinya. Karena memang ada Magetan sama Watan meskipun ada tapi ada Ki Magetinya yang lebih dekat. Nah Ngawi ini kita nggak ada nih. Mbah Ngawi itu nggak ada. Nah, tapi kita dikasih TKP-nya jelas. Dan saya menganggap Canggu itu hanya menguatkan aja nih bahwa di Di sini ada di sini ada Ngawi gitu aja, di pengaktean aja nih. Nek saiki mungkin wis tak tetap wis kok ben oleh APBD, APBN, gitu kan nah gitu. Oh, itu kalau saya Umumnya Kang Atong bisa jadi terrespon dan bisa ditindaklanjuti. kalau ini harus ditindaklanjuti Pak. Iya. Loh, karena SK Bupatinya mengatakan jelas kok. Masih ada celah itu. Loh, bukan celah lagi Pak. Adendum. Iya. Jadi orang adendum lah bos. Nggak ada perubahan udah jelas disebutkan kok. Ketentuan peralihan.